Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Kembali di Andal Indonesia, episode berapa Per? Episode 6. 6, gak kerasa ya, udah 6 cuy, padahal baru udah 6 sombong. Udah 6.000 baru. Amin, kita masuk 6.000. Gimana teman-teman episode 5 kemarin? Kalau yang paling gue suka, gue dapat kesempatan untuk ngerjain Mas Erwin Gutawa. Ya, jadi tapi enggak, yang episode 6 ini enggak ada Mas. Oke. Aman. Topiknya apa Per episode 6 ini? Kali ini kita mau ngomongin tentang, lu tau gak sih kadang-kadang pada saat lu udah kasarnya ya, lu udah menekuni sebuah hal lama, tapi kayaknya gitu-gitu aja apa ada sesuatu lu harus one day bilang, nggak deh gue udah cukup, I have to quit. Cuman kan sekarang orang-orang selalu bilang gini, tim atau Mas Erwin juga pasti udah sering dengar, never quit, keep going gitu loh. Never give up. Nah, gitu kan. Apalagi hari-hari Senin gitu di Instagram yang keluar kayak gitu kan. Cuman semangat. Nah, adakah momennya di mana kita harus tahu how to know when to stop? Gue pengen nanya ini Mas, kalau Mas Erwin pernah punya pengalaman pribadi nggak tentang berhenti itu? Gitu? Kayak pernah nggak ada pengalaman di mana kayak Mas Erwin merasa ini gue harus berhenti nih, kayak gue nggak bisa terusin lagi nih, pernah nggak? Mungkin kalau ngomong gitu berarti kayak gue apa saya nih gue ya, bebas, ya, yang santai. Gue harus flashback agak lama gitu ya, karena jadi ketika itu pernah terjadi ketika sebenarnya gue tuh kan dulu anak band banget, aktif. Gue punya band namanya Karimata, lumayan. Jadi kalau kata Kristo gitu-gitu aja enggak juga sih, lumayan. Bagus sih enggak juga. Tapi maunya wah ngeband gitu. Jadi aku kadang-kadang masih YouTube kan. Tapi banyak yang nggak tahu nih. Iya, jadi gue anak band main bass gitar gitu segala macam. Nah, tapi pada satu titik tapi sebenarnya gue dari dulu tuh suka yang namanya arranging. Aku dari SMP, SMA gue udah jadi pelatih vokal grup untuk teman-teman sendiri. Jadi senang bikin bagi suara itu segala macam, bikin musik sebagai sebuah komposisi atau sebagai sebuah aransemen. Tapi waktu jadi basis ya otomatis kita harus fokus jadi basis. Nah, emang ketika menentukan untuk pengen jadi orkestrator itu yang membuat gue merasa, karena satu pertimbangannya adalah gue merasa gue bukan musisi yang sangat jenius yang membuat semuanya harus jadi bisa semua. Lu gak jenius Mas? Enggak. Gimana? Gitu. Jadi lu bukan jenius ya? Kalau bukan jenius ini apa ya? Maksudnya saya pulang dulu ya. Sekian Andal Indonesia. Nah, karena gini, kalau jenius biasanya bisa ini. Karena waktu itu ketika mau jadi orkestrator, seneng sama orkestra, mulai seneng nih kayaknya banyak banget yang harus dipelajarin karena gue kan nggak sekolah musik, jadi harus coba. Kalau sementara jadi basis kan juga harus punya tanggung jawab, latihan sendiri, fingering harus nggak boleh kaku, main sama temen dan segala macam, atau jamming segala macam. Nih lama-lama makin konsentrasinya nggak cukup nih kalau kita gue ngerjain semuanya. Akhirnya gue memutuskan gue pengen mencoba untuk masuk ke dunia orkestrasi dan arranging gitu. Berhentilah main bass. Emang agak berani karena waktu itu justru lagi aktif-aktifnya. Gue session sama Sila Majid, session sama Karimata jadi sessionis. Jadi lagi peak banget. Lumayan peak. Artinya belum. Jadi tapi gue ngelihat mungkin waktu itu ngelihat tanpa sadar tuh ngelihat sesuatu yang lebih besar dalam tanda kutip, karena ada tantangan yang lebih besar, karena jadi orkestrator kan nggak cuma ngurusin bass, akhirnya ngurusin semua instrumen. Nah, itu mungkin jadi tantangan, akhirnya memberanikan diri quit jadi pemain bass. Jadi yang belum tentu karena nyerah ternyata. Nah, gitu ya. Tapi yang membuat Mas Erwin sadar bahwa kayak tadi bukan jenius kutip ya, kayak gue nggak bisa semuanya itu gimana? Karena kan biasanya nih yang kalau gue tangkap tim, ya sekalian aja deh sambil main bassnya sayang banget nih gitu. Kayak tahu nggak gue harus memilih itu gimana tuh? Bisa jadi karena mungkin gini, gue
merasa pengen sesuatu tuh harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Pertama kali itu. Kedua mungkin emang apa ya, ngelihat kan gini, katakanlah kalau kita jadi basis, apa sih yang harus dituntut oleh orang untuk seorang basis? Ya main bass keren-kerennya dong. Iya. Ngejam di mana-mana itu. Nah, terus kalau jadi pencipta lagu apa sih? Ya bikin lagu yang bagus. Kalau jadi penyanyi apa sih yang dituntut oleh mas? Nyanyilah yang bagus. Nah, tuntutan itu sebetulnya dalam hati itu ada. Nah, kalau gue jadi basis berarti gue harus sering main di mana-mana. Nah, lama-lama itu prioritasnya mungkin jadi enggak karena gue pengen ada sesuatu yang pengen gue capai. Paling enggak di generasi gue gitu ya. Iya. Justru anak-anak muda sekarang tuh nggak mau kayak persis yang Christopher bilang tadi. Kalau gue bisa 5-5-nya gue kerjain 5-5-nya. Gitu kalau gue bisa 17-17-nya gue kerjain 17-17-nya. Nah kalau dari Mas Erwin kan, kalau Mas Erwin udah proven nih ya kan? Dengan kaliber pengalaman semuanya. Mas Erwin ada istilahnya apa ya, insight atau tips lah bahasa gampangnya buat kita mungkin generasi muda yang merasa oh kita bisa kerjain semuanya, nggak usah stop yang lain. Jadi sebetulnya lupa juga waktunya kapan. Katakanlah kalau berhenti main bass itu keputusan penting yang membuat gue quit lah. Tapi sebenarnya yang gue capai adalah bukan dunia yang lain loh. Yang gue yang gue lari ini adalah masih musik yang dalam skala yang lebih besar. Bukan dari jadi pedagang kopi atau jadi hal lain bang itu kan. Bukan menyerah. Bukan menyerah artinya. Gue cuma mau mengembangkan mungkin referensi atau mengembangkan visi lebih besar. Nah kedua mungkin ada satu titik yang gue bilang gue udah nggak pernah berhenti lagi. Gitu. Kenapa? Pada satu titik gue merencanakan sesuatu atau membuat satu keputusan itu adalah gue bisa kontrol keputusan itu. Gue merasa ini bisa. Gue merasa dan jadi makanya ketika udah mulai dewasa atau bukan dewasa sih, dulu juga udah dewasa tapi masih muda. Ketika udah lebih established itu segala macam ide atau segala macam pemikiran itu udah kita bisa kontrol, ini bisa terjadi. Nah, cuman masalah timeline kejadiannya gimana, kapan harus dilakukan, quit dalam tanda kutip untuk menjaga jarak dulu untuk bikin situasinya bahwa nanti akan terjadi tapi dengan versi yang lain itu hal lain, tapi ide itu harus kita bisa pertahankan ini mungkin lah, sekuat mungkin. Gitu. Jadi emang ada yang mungkin gara-gara kalau untuk taraf di situ mungkin yang diperlukan adalah menurut gue pengalaman. Gitu. Jadi emang boleh juga kalau orang udah pengalaman, mau anak muda gitu, kalau emang merasa bisa kontrol idenya, itu sebetulnya pengalaman itu yang membuat itu dalam perspektifnya dia ini sebenarnya bisa terjadi. Cuman gimana cara ngewujudnya gitu. Jadi nggak buru-buru quit juga, jangan gitu kira-kira. Sama kayak ini kali ya Per ya. Maksudnya kalau kita ngelihat beberapa bisnismen sukses zaman sekarang, startup gitu kayak baru umur berapa tapi udah karena dia mungkin pengalamannya walaupun masih muda tapi dia banyak salah, benar. Gitu Iya, ya. jadi gue ngomong pengalaman kan bukan soal umur. Benar. Pengalaman itu bisa dicapai dari zaman muda, bisa dimulai dari mulai sekolah apa segala macam. Tapi yang paling penting adalah idenya gini, kan punya ide sama tukang ngayal tuh menurut gue beda. Punya ide sama perkataan. Punya ide sama tukang ngayal beda. Iya. Oke. Dengerin tuh. Nah, gue juga dengerin soalnya. Ini gue menitikkan air mata. Oh, ini bagus banget Mas. Terus, jadi kalau ide itu kita bisa sama-sama punya pemikiran untuk kedepannya atau sama-sama punya pemikiran untuk ngapain. Tapi kalau yang punya ide dalam kata itu adalah kita bisa ngontrol bahwa itu akan bisa terjadi karena itu kemampuan kita sendiri. Memang ada yang kita harus challenge diri kita. Gitu, ada yang belum bisa tapi bakal bisa, kita bisa kontrol. Tapi kalau tukang ngayal itu kadang-kadang aneh aja gitu. Dia nggak pernah bikin video klip atau nggak pernah punya pengetahuan mengenai visual, tiba-tiba gue pengen bikin video klip yang pengudungan dia jauh, menurut gue harus ada proses dulu. Atau katakanlah nggak pernah belajar musik, gue mau bikin orkestra gimana? Susah. Jadi itu ngayal. Tapi kalau seorang musisi katakan dia mulai belajar, belum bikin orkestra, tapi dia punya ide, gue 10 tahun lagi mau punya karya orkestra, itu mungkin. Karena tinggal dia yang kontrol.
tinggal dia yang mengusahakan, ya tinggal dia kontrol bagaimana Iya, itu diwujudkan. Jadi gua rasa sih emang beda antara Punya ide. sama tukang ngayal. Dan yang punya ide yang biasanya lebih bisa kontrol when to stop yang benar gitu. Iya, betul. Kalau yang ngayal tuh yang stop mulu apa ngayal kapan stop gitu kan. Tapi gue suka nih yang lu bilang tadi ngayal. Ini kita kalau ngomongin ngayal, gue coba kaitin sama kayak kita kan sekarang sering banget kayak dengar kayak pursue your dream gitu kan, kayak be passionate buat what you do. Nah passion itu kan kayak di era ini nih lagi kayaknya diagung-agungkan kata-kata ya, benar, passion benar. gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pengalaman dan nggak bisa mengkontrol kan jadi wild ya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya berarti nggak, yang gue pelajari adalah punya passion bukannya salah. Cuman kalau punya passion tapi nggak bisa lu kontrol ya. Benar. Setuju. Benar. Keren tuh. Benar. Mas, gue pengen nanya di sini, Mas. Pada saat lu quit ya, mungkin bass ataupun hal-hal lain gitu ya. Ada perasaan takut gak sih? Wah. Kayak lu pas itu kayak, aduh. Gue salah gak ya? Iya gitu loh. Maksudnya, gue Sheila Majid manggil gue. Iya, terutama itu. Kayak gitu loh. Ini gue dipanggil session sama siapa nih? Demi orkestra yang belum ada gitu. belum tentu bisa. Demi ide lo tadi, gue harus stop sesuatu. Itu takutnya kayak gimana sih? Ada pasti. Pas namanya apa bukan ragu-ragu apa ya? Ya itu inilah apa ya? Nilai-nilai yang kita tanpa sadari kita akan, bener nggak ya? Itu udah pasti ada sih. Pasti ada. Itu kata-kata bahwa ini bener nggak ya gue gini ya? Apa segala macam, sayang banget sih sebetulnya apa segala macam, bener nggak ya? Cuman mungkin emang referensi, pengalaman, terus tujuan sama semangat untuk mendapatkan sesuatu yang lain yang membuat gue bertekad. Nah, tapi gue akan kasih intro juga. Kenapa gue mau buat orkestra? Tadi gue udah kasih tahu bahwa dari muda pun gue emang seneng yang namanya arranging gitu, ngatur vokal grup. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga terhadap itu. Cuman gue ngeliat tantangannya jadi begitu lebih hebat. Gitu, gue nggak mau ngecilin pemain bass ya, karena bassis tuh, setuju banyak bassis di sini, itu bassis tuh pengatur situasi dalam sebuah band. Untuk semua bassis di luar sana yang selama ini diledek-ledekin di sosial media kan, paling nggak kelihatan, paling low profile tapi paling menentukan. Untuk semua bassis di sana. Buat bassis. Nah, jadi gue tuh masuk ke dunia yang gue berhenti bass sebetulnya karena gue merasa gue punya basic, ada kepedean dalam arti gue udah pernah ngerasain jadi orang penentu, pihak penentu dalam sebuah musik. Jadi ini cuman gue mau kembangin dalam konteks yang lebih luas aja gitu. Jadi tapi emang ada satu yang harus ditinggalin karena gue merasa nggak sehebat orang-orang yang bisa main bass, bisa belajar ini karena harus mempersembahkan itu dengan sebaik mungkin. Gini, kalau anak band nih ada apa quote ya, kalau lo nggak latihan sejam, lo akan ngerasa berkurang permainan lo. Pemain musik. Kalau lo nggak latihan sehari, temen lo tahu bahwa lo nggak latihan. Nah, kalau lo nggak latihan seminggu, penonton tahu. Itu buat musisi. Itu yang nulis lupa, mungkin musisi hebat nih, John McLaughlin apa siapa, tapi seinget gue, nah gue tuh merasa, dua hari gue nggak megang bass, kerasa nih, jangan-jangan temen gue tahu gue udah nggak latihan atau penonton, jadi gue rasa gue tapi udah, jadi memutuskan untuk berhenti main bass itu sebenarnya satu penuh perhitungan, kedua ada hubungannya, nggak putus hubungannya begitu aja, benar. Cuman instrumennya gue taruh di lemari aja gitu, gue lihat aja gitu segala macam. Gitu. Sebelum kita lanjut. Terakhir nih soal berhenti bermain bass ini. Tadi terakhir banget Mas Erwin bilang penuh perhitungan. Iya. Nah, dari pengalaman langsung aja nih yang soal bass itu. Perhitungan apa yang Mas Erwin buat sampai Mas Erwin memutuskan kayak kayaknya si orkestra ini lebih worth it daripada bass. Walaupun bass ini gue lagi ngetop banget nih. Perhitungannya nggak ngetop sih saya. Selama aja kurang ngetop. Iya. Jadi gini. Satu nama lah Jadi perhitungan please pertimbangkan apa yang gue omongin adalah karena gue udah
udah berkecimpung. Mungkin waktu gue kalau diwawancara waktu itu gue nggak bilang pakai perhitungan, istilahnya beda. Gitu. Iya kan ketika udah jalan, berarti gue lumayan penuh perhitungan gitu. Kira-kira gitu lah ya. Jadi gue bukan jumawa bahwa gue dulu penuh perhitungan, dulu ngelakuinnya. Tapi mungkin yang gue ingat adalah ketika gue pindah, gue merasa bermain musik itu kan selalu bertemu dengan banyak orang. Ketika kita ngeband, sebetulnya yang apa yang ada di workshop tuh waktu itu band gue Karimata itu nggak lebih dari 10 orang. Nah, gue tuh melihat ada opportunity yang keren kalau tiba-tiba gue ngurusin orkestra karena gue akan ketemu dengan puluhan orang. Sebelum itu udah pernah orkestra belum? Sedikit-sedikit udah nyoba-nyoba. Terus tahu lihat situasinya, oh gila ya nulis orkestra atau jadi konduktor berarti lo ngatur semua dong. Gimana caranya? Nah, kira-kira gitulah. Walaupun belum pernah jadi, belum tahu karena nggak sekolah conducting atau gue nggak sekolah orkestra atau orkestrasi. Tapi mungkin tantangan itu jadi terjadi. Oh, kalau gitu gue bisa banyak berhadapan dengan banyak orang. Itu sesuatu yang dijanjikan gitu kira-kira gitu. Bukan penuh perhitungan waktu itu tapi ya karena ngomongnya sekarang jadi kesannya penuh perhitungan. Mimpinya. Gitu. Mimpi ya gitu. Karena itu maksudnya yang gue tahu berhitung itu kan baik. Maksudnya itu menghindari apa ya kekonyolan lah. Benar. Makanya kenapa gue tertarik banget pas Mas Erwin ngomong gue melakukan perhitungan, gue yang kayak nggak karena gue mengalami banyak sekali karena tidak berhitung gitu. Jadi gue kayak wah please tell me Mas Erwin. Paham sih. Iya. Kayaknya momen-momen quitting itu sih yang membuat Mas Erwin juga pasti jadinya karena mau ke depan kan ada growingnya. Iya. Oke. Saya mau tanya. Dia datang lagi Mas Erwin. Mantap. Selalu nih. Kembali. Wah, Bro X. awas ya. Ya sesama pemain bass mas. Ternyata Fakta menarik. Bro X adalah pemain bass. Tapi gini, pertanyaan saya kalau dari tadi kan kita ngomongin tentang personal stock. Tapi kalau kita ngomongin band, apalagi basis yang sebenarnya itu tim player. Iya. Ya ada basis yang jago-jago solo, tapi sebenarnya itu dia tim player. Iya. Basis itu layer ya. Ya, tim player. Iya. Nah, itu tuh berhubungan banget sama tim. Jadi stopnya basis itu mempengaruhi stopnya tim. Ya. Kadang. Mas sebenarnya ini sering kali kita bisa bayangkan kalau Flea berhenti dari Red Hot Chili Peppers nggak tahu jadi apa. Iya. Misalnya seperti itu. Betul. Saya tuh sering dihadapkan dengan ini kayaknya sedikit lagi waktunya gue berhenti deh dari aktivitas ini. Cuman yang membuat saya nggak berhenti itu adalah ketika saya mikirin tim. Jadi kalau misalnya gue berhenti ntar tim gue gitu. Tim gue ntar kasihan berhenti lagi. Itu jadi malah membuat kita nggak berkembang. Betul. Ketakutan kita terhadap tim kita ketika kita berhenti. Padahal kalau dari ceritanya Mas Erwin tadi, stopnya Mas Erwin itu adalah yang membuat Mas Erwin begitu besarnya ini. Gitu. Tapi kita nggak bisa bilang kalau dulu Mas Erwin nggak mikirin tim. Gitu kan. Tahu nih lo mau kemana nih. Nggak boleh egois. Gimana idealnya atau optimalnya cara kita tuh stop. Ini positif stop ya, bukan stop kita giving up, tapi ini positif stop. Positif stop. Dengan adanya stop ini, gua akan jadi lebih baik. Tanpa melukai tim, atau tim malah bisa jadi lebih baik tanpa kita. Jadi mengetahui timing itu, mengetahui kondisi itu, dan gimana caranya menyampaikannya atau melakukannya, gitu. Ya, jadi lagi-lagi pengalaman gue ini membuat situasi-situasi yang kelihatannya penuh perhitungan, tapi sebenarnya waktu gue ngelakuin itu banyak kejadian. Ya pastinya ya. Jadi gue tentunya kalau soal orkestrasi emang udah punya minat dari awal. Terus gue bergabung di satu band Karimata yang posisinya ada Canda Darusman di situ, ada Aminoto Kosin, ada Budi almarhum Uce gitu segala macam. Terus Mas Erwin masih bilang bukan jenius. Ada Denny TR. Ini kita belum ngomong legend. Belum. Yang kebetulan ya visi anak-anak orang-orang teman seband ini tuh musik tuh punya lebih dilihat kalau kita ngobrol gitu, makanya kita cocok jadi satu band itu karena nggak cuma sekedar musik sebagai
instrumen atau musician yang main instrumen. Jadi kalau kita ngomong Chandra gitu dari awal pun jadi udah punya pengen gue pengen kecimpung di dunia ininya apa royalty apa karya cipta. Aminoto mau bikin sekolah musik dan segala macam. Jadi sebetulnya untung gue dihadapkan sama di situ ya. Jadi ada masa mungkin juga gue berani quit juga karena gue berhubungan dengan orang-orang yang punya visi kurang lebih sama terhadap hidupnya tapi punya beda cerita aja. Jadi lagi-lagi diuntungkan selain punya cita-cita yang kemauan yang kuat, tapi diuntungkan dalam situasi di mana gue nggak menyakiti atau nggak egois untuk sekedar langsung keluar begitu aja. Nah jadi emang band Karimata ketika gue quit itu sebetulnya emang juga udah redup biar band tuh gitu. Tapi kita nggak pernah berantem karena emang kita masing-masing punya punya visi dalam tanda kutip pribadi yang membuat pengen berkembang dan kita cuma sepakat ngeband bareng jadi alhamdulillah jadi waktu itu nggak terlalu susah untuk bikin quit. Tapi kalau gua rasa sih gimana caranya kalau emang kayak gitu rasanya semuanya tuh berdasarkan planning kehidupan pribadi orang harusnya itu patut diomongin secara wajar. Gitu, yang nggak boleh tuh kita menipu atau bohongin orang untuk melakukan sesuatu. Teman grup kita ini melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan. Jadi emang namanya band itu kayak kita bikin perusahaan kayaknya sih. Benar, setuju. Gitu. Tapi kan ada juga perusahaan yang jalan terus, ada juga yang nggak berhenti. Tapi ketika berhenti atau fade out itu harus dalam kondisi yang secara bisnis harusnya baik. Nah kalau anak band tuh jangan musuhan dong, jangan sahabat segala macam. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, karena alhamdulillah teman-teman gue di Karimata yang kalau dibilang tadi Mr. X ini, Bro X ini bilang lebih baik, ya teman-teman gue pada jadi lebih baik juga emang. Kalau Aminoto sekolahnya banyak, dia boleh dibilang jadi kayak profesor musik kita lah ya gitu. Chandra Darusman sekarang ada di Singapura, di Swiss, dan segala macam aktivis sebagai orang. Jadi mereka punya sama gue, bekal gue main bass itu gue bawa untuk jadi orkestrator. Mereka bekal mereka untuk dibawa ke dunia yang lebih luas gitu. Tetapi emang yang mungkin benang merah adalah semuanya masih di dunia musik. Semuanya masih di dunia. Gitu. Bedanya sama Bro X jadi pengusaha. Iya. Mungkin pengusaha musik kita belum tahu nih. Jangan gitu. Oke, kayak gitu. Kata kuncinya tuh jujur ya. Iya. Jadi kan kalau sebetulnya gini, jadi pemusik itu yang paling harus ini adalah justru kejujuran hati. Jadi gini, memang kalau banyak orang cerita bahwa gue soalnya diatur-atur mainnya, gue harus lagu ini. Itu kan sebenarnya itu keluhan pasti itu cuma keluhannya sebetulnya keluhan masalah sales pasti. Gitu. As long lo seneng ngejalaninnya atau maininnya itu sebenarnya lo udah jujur sama diri itu. Kalau orang nggak nuntut apa-apa kok gitu ya. Lo kalau mau jadi musisi rock aja nggak apa-apa kok. Tapi kalau lo bisa jazz rock juga boleh. Mau jazz doang nggak apa-apa. Jadi musisi. Jadi sebetulnya masyarakat nggak menuntut terlalu banyak. Nah kadang-kadang itu istilah itu untuk quit seorang musisi atau seorang pelaku untuk cuman sekedar menjawab masalah sales biasanya kok kurang laku soalnya gue diatur kayak gitu. Nah kejujuran itu sebetulnya hampir ada di semua seni gitu. Jadi musik intinya sih mendidik orang untuk jujur sih sebetulnya. Musik mendidik orang untuk jujur. Iya. Makanya tim main musik dong. Iya. Susah lo berbohong. Tadi gue ngobrol-ngobrol sama Mas Erwin, hearing gue jelek banget. Nggak terlatih. Nggak terlatih. Akhirnya bilang nggak terlatih. Di sekolahnya Mas Erwin bisa melatih hearing. Iya, benar. Kelas ensemble. Iya. Melatih hearing. Harus iya. Dalam kehidupan Mas Erwin selama ini pernah nggak punya harapan, dan Mas Erwin memang nggak mau berhenti, tapi ya kan hidup juga bukan tentang kita, ada faktor-faktor lain. Satu harapan Mas Erwin ini nggak kejadian. Ada nggak? Mas Erwin sih nggak mau stop. Ada faktor-faktor lain yang bikin ternyata harus stop. Kita ada nggak? Tapi dalam konteks musik tuh pasti ada. Dalam kita berkarya ada. Tapi gue tuh makanya gue statement ketika udah pada satu taraf established terus mungkin pengalaman makin banyak. Sebetulnya yang namanya berhenti tuh boleh dibiarkan lama-lama nggak pernah berhenti secara benar-benar. Yang adalah melakukan approach berbeda terhadap apa yang kita cita-citakan. Mama katakanlah punya ide apalah ya di atas rata-rata gitu.
Kita harus bisa ngelola anak-anak yang hebat-hebat yang berbakat musik. Ketika situasinya nggak memungkinkan kan, kalau masalahnya sekarang musik itu nggak mungkin berdiri sendiri sebagai satu karya. Benar. Dia harus punya platform lain. Platformnya adalah bentuk rekamannya, bentuk konsernya, bentuk segala macam. Dan akhirnya ketergantungan sama situasi di luar jadi banyak. Mengenai ekonomi, lagi banyak pemilu, gimana mau bikin konser? Kayak gitulah. Nah, mungkin approach-nya yang berbeda. Pertama kali mungkin masalah waktu kita longgarin. Terus kita mencoba, gue mencoba menjaga jarak untuk supaya kita bisa ngelihat dari kacamata orang lain. Kalau gue punya ide tuh rata-rata kalau kita jadi orang dalam terus rata-rata selalu bener saya mencoba untuk memisahkan diri terhadap itu dulu jadi orang lain. Nah mungkin dari situ nanti ada approach lain atau ada ide lain yang timelinenya bisa aja nggak bisa kita paksain walaupun idenya harus 6 bulan kejadian atau bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun bahkan 10 tahun. Nah itu sebetulnya makanya gue merasa kalau di dunia musik karena kalau kita udah bisa kontrol idenya itu sebetulnya it's a matter bagaimana kita melakukan itu supaya akhirnya kalau bisa tidak terlalu quit gitu. Jadi stopnya bukan stop mengejarnya tapi stop cara mengejarnya. Terus ganti dengan cara lain. Betul. Timelinenya dirubah. Bentuknya bisa berubah loh. Ide awalnya bisa berubah tapi kan mungkin moral atau value-nya sama. Gitu. Jadi teknis resultnya yang mungkin bisa berubah berdasarkan waktu atau perkembangan atau apa segala macam gitu. Jadi berhenti tuh bukan berarti tiba-tiba satu ide ini nih bayi ini nih tiba-tiba kita aborsi gitu aja. Benar. Kalau kita bisa kontrol bahwa itu si bayi itu sebetulnya akan bisa bagus, itu ya kita harus bisa. Makanya waktu mengeluarkan ide bayinya itu yang sebenarnya kita harus bisa kontrol dulu. Nah, iya dong. Jangan dan banyak yang justru nggak dikontrol di situnya. Buru-buru itu. Nah, itu pengalaman itu akan membuat semua ide yang kita kita canangkan itu at least udah disaring dalam sendiri atau di lingkungan tertentu inner circle-nya dulu. Jadi semua berarti ide itu sebenarnya atau apapun rencana itu sebenarnya harusnya bisa gitu. Ini gue nggak tahu nih Mas, ini masih nyambung apa enggak ya? Cuman gue penasaran banget. Pernah nggak sih ada orang yang bilang kayak lo harus stop deh Win? Kayak orang luar yang nyuruh gitu. Jadi di episode 3 kemarin Monita itu tuh sempat ternyata ada ini juga ya padahal kayak musisi besar juga gitu kayak bilang Monita suaranya kayak bebek. Mendingan berhenti aja jadi penyanyi. Untung dia nggak nurut ya. Karena keren banget sekarang. Nah, soalnya Erwin pernah juga kan? Banyak orang-orang juga bilangnya begini, yang kita tangkap tahu when to stop adalah pada saat orang-orang di sekitarmu sudah bilang sudahlah, cukuplah. Kita bilanginnya karena kita sayang sama kamu. Benar. Gitu kan. Ini demi kamu juga. Atau orang yang lebih senior kayak pada di episode lalu kayak orang dunia musik yang lebih senior bilang ke Monita, quitlah kamu, kalau suara kamu nggak bagus. Mas Erwin pernah nggak sih ada pengalaman di mana when to stopnya itu di drive dari luar, tapi Mas Erwin yang nggak tahu apa yang terjadi, nurutkah atau ngelawan kah? Lupa nih. Ada yang pernah nyuruh Mas Erwin? Mungkin ada ya. Mungkin kalau case by case pernah. Oke. Ada, artinya karena project ini kayaknya. Ya, aku mau ceritain. Jadi project ya, bukan dalam konteks yang lebih luas dalam konteks kehidupan. Jadi pernah dengar Kidung Abadinya Krisya? Waktu 2011 gue itu kan kayak konser tribute, terus abis itu di dalam satu meeting tiba-tiba gue mencanangkan kita bikin lagu baru pakai suaranya Krisya. Kita edit. Itu satu ruangan bilang nggak mungkin. Gitu. Jadi lu nggak. Jadi ya itu benar. Jadi itu lagunya sebetulnya dijahit-jahit dari itu. Satu ruangan. Satu ruangan nggak mungkin. Kalau Besok di ruangan itu juga mungkin tuh. Lu gila loh. Iya. Terus abis itu masuk ke tim gue. Nggak mungkin Mas. Juga bilang nggak mungkin lagi. Ya pelan-pelan lah. Tapi itu akhirnya terwujud. Jadi maksud gue akhirnya untung gue nggak nurut. Karena waktu itu konser Kidung Abadinya Krisya cuma sekedar mentributkan Krisya, nyanyiin lagu-lagunya Krisya. Nggak ada sesuatu yang baru. Jadi kadang-kadang emang tantangan itu
ada ya orang untuk bilang waktu itu juga pernah bikin album apa ya yang sifatnya kayak remake. Gue nggak mau sebut takut ini tapi ketika itu semua orang marahin gue, lu punya rencana gila itu, lu nggak mungkin gitu. Tapi nah kadang-kadang emang itu akhirnya untung juga gue nurut karena itu akhirnya gue dapat AMI Award paling banyak di situ. Wow. Kayak gitu di album itu artinya ada pengakuan dan jadi album terlaris dan segala macam. Jadi ada pengakuan industri dan pengakuan kualitas dan kuantitas gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak nurut juga boleh sih. Nah, tapi yang paling penting sih memang kita kontrol waktu itu. Kontrol ide itu. Ketika Kidung Abadi suara Krisya gue canakin sebenarnya waktu kita ngelontarin mungkin luapannya gara-gara terlalu intuit dalam nyusun konsepnya. Wah gila nih, wah lagu Krisya enak banget nih. Emang kebetulan wah ini bikin lagu baru yuk bisa gitu. Itu kadang-kadang tapi mungkin berdasarkan intuisi itu keluar karena gue yakin ada bisa gitu, ngerti gak sih? Kalau kita jadi kalau kita melakukan sesuatu yang terus menerus bikin lagu rata-rata ide kita bukan tanpa pikir panjang tapi sebenarnya itu bentuk dari hasil pemikiran yang tanpa di otak sadar kita itu masuk ke dalam. Nah approach-nya adalah approach teknik teknologi akhirnya bisa coba itu. Resikonya begini Mas, berarti harus beli software ya beli. Kita harus punya itu akhirnya lebih teknis. Nah, ketika teknis itu pasti bisa harusnya. Gitu. Kalau akhirnya ujungnya teknis itu pasti bisa. Pasti bisa dalam artikan itu it's matter kita cari cara orang yang mau ngerjainnya, berapa orang yang terlibat segala macam gitu. Yang gue suka tadi jawabannya Mas Erwin bahwa dia bilang karena udah punya pengalaman panjang itu bisa. Jadi bukan kalau semata-mata bukan ngeyel bukan ngeyel karena ngeyel gitu kan. Jadi gini, gue bukan pencipta lagu, tapi ngobrol deh sama Melly Guslow atau siapapun yang pembuat lagu hits yang sering bikin hits. Emang waktu bikin lagu dia mikir itu bakal hits? Enggak, itu intuisinya dia. Waktu muda mungkin kalau kita pengamat, Melly melakukan dengan kata-kata yang sangat komunikatif, melodi yang gampang dicerna itu mas bahasa pengamat. Waktu Melly bikinnya gitu enggak. Berdasarkan pengalaman dia intuisinya ini pasti disenengin orang. Nah karena pengalaman itu yang jadi emang rasanya pengalaman itu membuat banyak keputusan yang dibuat kayaknya kelihatan nggak dipikirin tapi sebetulnya itu jadi kayak penuh perhitungan. Dan pengalaman itu juga yang kayaknya karena ini kita ngomongin when to stop. Kalau gue lihat kayaknya pengalaman itu juga yang bikin kita tahu kayaknya kita nggak usah lanjut. Bener. Iya betul. Bener nggak Mas? Gitu ya? Jadi kita punya sebuah pengalaman yang kayak istilahnya pedang tuh dua sisi. Betul. Pengalaman itu bisa bikin kita, nggak bisa, ini tetap bisa jalan kok kayak tadi contohnya. Ternyata halnya teknis. Mas Erwin ngotot, untung bisa. Tapi sebaliknya pengalaman yang sama juga bisa bikin kita kayak, betul. Kayaknya nggak usah dilanjutin karena begini. Bahkan dengan pengalaman ide itu nggak keluar. Gitu. Gitu ya. Belum apa-apa udah disaring sama diri sendiri. Ntar jadi tukang ngayal lagi. When to stopnya di dalam. Ngayal nih. Jangan ya. Bisa juga emang udah ini yang penting. Kadang-kadang kan kita juga harus menantang diri kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita atau menantang tim kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan standarnya mereka untuk capai sesuatu ya. Boleh juga akhirnya pada satu sisi emang kita harus menentukan berdasarkan pengalaman ini nggak mungkin terjadi gitu. Tapi kalau kita udah bisa mensaring inner circle kita atau hati kita udah bisa mensaring itu cuma masalah waktu nanti paling. Iya. Waktu bener. Aja kita pengen. Oke. Kita jangan urusin ini dulu, kita ngurusin yang lain. 5 tahun lagi kita ketemu sama. Setuju. Kayak James Cameron bikin Avatar ya. Oh iya 14 tahun. 14 tahun dia. Ntar aja. Kali. Terakhir sebelum kita tutup, Mas Erwin ada ini nggak wejangan lah buat untuk kita gimana kita yang muda dan kita muda dan lebih muda. Lu dari tadi semua nama-nama yang Mas Erwin omongin siapa? Tolong lo Google Karimat. Itu legenda-legenda Indonesia. Chandra Darusman, monggo di Google. Iya. Kebangetan kalau lu nggak tahu Krisya. Asli kebangetan kalau lu nggak tahu. Melly Guslow masa nggak tahu. Melly Guslow masa nggak tahu. Di Google aja. Pertanyaan terakhir dari kita,
ada ini nggak Mas Erwin buat kita yang masih muda, cara untuk bisa legowo. Ya kalau ternyata, ya mungkin nggak semuanya kayak Mas Erwin, ada mungkin beberapa dari kita yang mentok akhirnya, gitu. Gimana caranya? Oke deh, kalau emang nggak bisa, dari pengalaman hidup Mas Erwin, gimana cara kita tuh bisa legowo kalau sesuatu tuh nggak terjadi seperti harapan kita gitu. Iya, mungkin kita mencarikan apa yang kita omongin ya. Pertama kali soal experience itu penting. Pengalaman itu yang membuat kita mencoba untuk stick sama ide kita, tapi pengalaman itu juga yang membuat kita tahu kapan kita harus berhenti. Ya kan, kapan atau bahkan kita tunda, bukan stop gitu. Itu kan pengalaman. Kedua, masalah mengontrol gara-gara pengalaman kita bisa harusnya kita bisa punya pengalaman gara-gara pengalaman kita punya cara dengan cara masing-masing, tiap orang mungkin berbeda-beda untuk bisa mengkontrol apa yang kita inginkan dalam kehidupan atau dalam karya. Itu juga jadi salah satu itu. Jadi pengalaman bisa itu kontrol. Kalau ini adalah satunya sih intinya adalah juga lebih kayak motivasi, tapi emang kadang-kadang kita memerlukan satu ide yang di luar kemampuan kita untuk supaya kita men-challenge kita. Dan itu nanti pengalaman itu yang akan menyetop juga nanti atau membuat membuat menunda atau menyetop gitu. Tapi jangan gara-gara itu tiba-tiba kita jadi semua serba perhitungan, akhirnya sesuai kemampuan aja. Nah juga gitu sih. Ya kan gitu. Jadi itu terus sisa apa yang kalau legowo sih saya rasa kalau gue lebih kepada konteksnya adalah sekarang tuh di dunia di dunia dimanapun di bidang apapun itu luas banget kemungkinan membuat sesuatu gitu kan. Kalau dulu musik cuman lihat jadi anak band apa jadi penyanyi habis itu jadi pencipta lagu. Sekarang di musik itu bisa jadi engineer, jadi orkestrator, jadi apa segala macam. Jadi kemungkinan itu jadi banyak. Itu sebetulnya bisa legowo kalau legowo dalam arti kata kalau cuma nge-switch berhenti satu terus berhenti ke yang lain. Kalau dunia yang sama rasanya nggak apa-apa, nggak berhasil jadi basis, nggak berhasil jadi mikrofon ini, tapi tentu jadi sound engineer kan keren juga, gitu artinya. Jadi banyak cara dan itu saya yakin nggak cuma di dunia musik, di semua bidang itu kemungkinan itu udah makin banyak banget. Benar. Jadi gitu. Intinya dari ini semua bahwa untuk tahu when to quit atau when to stop adalah punya experience dulu. Betul. Biar experience-nya yang jawab. Iya. Sama legowo juga artinya sama tadi ya. Karena lo punya exposure banyak. Lu jadi tahu. Lo akan nggak apa-apa. Gue punya banyak opsi itu ada. Iya. Dan mungkin harus digaransi. Oh kalau pengalaman nanti tunggu gua tua. Enggak, pengalaman tuh nggak ada hubungannya dengan umur. Kenapa? Pengalaman gak ada umur. Iya. Setuju nih lagi. Untuk punya pengalaman banyak tuh gak ada hubungannya dengan umur. Itu maksudnya gitu. Gak perlu nunggu tua punya pengalamannya. Ya banyak contoh ya umur 22 tahun tapi pengalamannya udah banyak. Udah memproses itu dari awal apa segala macam. Atau memperbanyak kejadian yang menimpa diri. Memperbanyak kejadian yang menimpa diri. Itu udah judul lagu. Jadi proses Mas Erwin stay aja deh. Ini insight-nya banyak banget. Ya tapi proses ternyata baik ya. Keren. Anak muda ini. Iya. Oke. Sip. Aduh Mas Erwin terima kasih banyak. Sama-sama. Dua episode ini salah satu ini banyak tamu banget kita yang baru 6. Soal kan nanti kita balik lagi. Balik lagi udah Mas Erwin. Baru 6 episode dong. Closing gue juga bercanda. Iya. Oke. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Pasti bermanfaat. Oke teman-teman. Sekian 2 episode kita bersama Erwin Gutawa. Gue yakin banget pasti banyak insight, banyak banget hal yang kita sama-sama belajar dari seorang Erwin Gutawa. Dan nama besarnya ternyata bertolak belakang dengan humble-nya. Betul. Humble banget. Last words, Per? Make sure aja semuanya tonton ini di YouTube, bisa juga di Spotify atau juga di Apple Music dan di SoundCloud. Thank you. Dan dari situ aja semuanya please banget nonton, komen dan benar-benar keceritain ke orang-orang tentang sharing apa yang Mas Erwin udah bawa buat lu semua. Thank you semua. Bye.